Salam perjuangan bagi kita seluruh pecinta keadilan di tanah air. Kita tetap semangat ya. Bangun pagi, tetap semangat untuk memperjuangkan keadilan. Bukan hanya bagi Jessica Wongso, tapi bagi generasi-generasi bangsa penerus. Supaya setelah kita tangkap bahasa ini, para prekayasa manipulator Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimarianto ya tidak terjadi lagi peradilan yang sangat sesat ya, yang secara brutal, biadab, sadis, tragis, ya, mengabur-ngaburkan bukti digital yang seharusnya terang, ya, yang dilakukan oleh para ahli forensik digital, ya, yang sering dipakai di pengadilan untuk manipulasi, merekayasa, ya. Nah, sekarang ini pada video kali ini saya terakhir lah ini untuk melaporkan ke institusi dalam negeri, ya. Kita walaupun tipis harapan kita, tapi tetap kita masih ada harapan kepada mereka ya. Pada apa ini kesempatan ini saya akan melaporkan lewat email ya ke Menko Polhukam dan Mensesnek. Sebelumnya sudah Menko Polhukam tapi cuma YouTube ya. Dia bisa berkelit nanti. Oh, saya tidak nelpon, saya tidak menonton YouTube-nya, itu kan YouTuber kecil ya kan. Ya tidak tersebar. Bisa jadi gitu. Jadi langsung saja saya laporkan ya ke Humas Polkam Go ID, Dumas @setnek Go ID ya. Jadi jangan sampai nanti sudah kita laporkan kayak pura-pura tidak tahu pula nanti mereka. Jangan seperti nanti laporan-laporan ini seperti kata teman saya orang Surabaya ya. Ah, ya apa iki rek? Gesarat tok iki. Kan nanti kan nggak bahaya tak? Kan begitu kata teman orang Surabaya kan. Kalau cuma cuma jadi syarat aja, ya untuk apa ini dumas-dumas ini kan gitu. Mending ditutup aja itu dumasnya sama humasnya gitu ya kan. Cuma gay syarat tok seperti kata rekan dari Surabaya. Oke pemirsa ya, saya menampilkan bukti ini bahwa saya sudah me-email, sudah send, jadi sudah ada jejak digitalnya. Jadi tidak bisa lagi mereka berkelit bahwa mereka tidak menonton video YouTube. Saya sibuk segala macam ya. Yang pasti sudah sampai ke anak buah mereka. Saya tunjukkan. Nah ini aduan saya kepada Humas Polkam Go ID. Jadi di anak buahnya sudah ada ini ya Pak Hadi Marsikal Hadi Cahyanto. Jadi Pak apa Menko Polhukam ini sudah ada di tangan anak buah Bapak ya Humas Polkam Go ID gitu. Saya kirim kalau nggak salah kemarin ya. Nah, kemarin pagi. Jadi ini dia buktinya saya kirimkan berikut dengan link apanya, Google Drive-nya untuk semua datanya, PowerPoint, PDF, ya video-video itu sudah terkoneksi ke YouTube semua Pak. Jadi tidak ada lagi alasan bagi jajaran Bapak tidak mengetahuinya karena saya sudah punya jejak digital ini, send, tidak ada reject. Saya juga ke Kemenko Polhukam ya, ada dua mekanisme yang saya ikuti, email ya, dan ini whistleblowing sistem Kemenko Polhukam ya. Mudah-mudahan apa ya, sini sudah your response has been recorded. Semua sudah saya berikan bukti-bukti itu 30 bukti ilmiah. Jadi ada dua mekanisme yang saya salurkan ya ke 30 bukti itu yang tadi email ya Dumas dan ini whistleblowing system Kemenko Polhukam. Jadi mudah-mudahan para anggotanya Pak Menko ini ya Menko Polhukam ini memberitahu langsung ya mempelajari, memanggil ahli yang independen untuk mempelajari tersebut apa benar ada rekayasa seperti yang saya tuduhkan. Kalau benar terbukti, langsung apa Pak? Libes Pak, sikat, ribak langsung. Jadi tidak ada tempat di Republik ini untuk pengkhianat-pengkhianat Pancasila, pengkhianat-pengkhianat NKRI yang menginjak-injak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami berharap para elit negara ini, para pejabat apa ini yang diberikan wewenang oleh rakyat ini, ya lewat presiden, diangkat oleh presiden, ya sebaiknya respon terhadap keadilan, ya ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat kecil seperti saya, ya seperti Jessica dan banyak lagi masyarakat kecil yang tidak punya akses terhadap orang dalam kekuasaan. Jadi kami menggunakan mekanisme yang disediakan gitu loh sebagai warga negara untuk menyalurkan gitu loh. Kalau karena saya ya membidangi ini ya 30 tahun ini saya paham rekayasa tersebut ya saya suarakan gitu. Saya sebagai warga negara berhak bersuara, berhak untuk mengeluarkan pendapat saya, terutama yang berkaitan dengan background keahlian saya. Jadi saya berharap Bapak responsif, Pak Hadi Cahyanto. Jadi tidak ada lagi alasan seperti saya bilang tadi tidak menonton YouTube, tidak tahu video ini gitu ya. Langsung saya emailkan gitu. Berikut juga dengan bukti-buktinya yang sangat lengkap di Google Drive tersebut. Terus saya juga ke Dumas ya, tadi Humas ya, Humas Polkam Go ID bukan Dumas. Nah, yang ini Dumas Setnek Go ID ya ke Sekretariat Negara yang merupakan orang dalam, lingkaran dalam kekuasaan tertinggi di Republik ini, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Jadi dekat sekali kantornya, ya Pak, tiap hari berjumpa dengan Presiden Joko Widodo, makanya saya terinspirasi untuk mengirimkan email saya ke Setnek Go ID ya ke Pak Pratikno sebagai Menteri Sekretaris Negara ya yang setiap hari berkecimpung dengan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ya dengan Presiden Joko Widodo supaya disuarakan ini Pak suara kami ya ini buktinya saya sudah kirim juga ya jam 9 malam tadi malam lewat Dumas Bapak ya pengaduan masyarakat sebenarnya secara formalitas Pak Bapak mungkin sudah paham tentang kasus ini ya, karena viral. Tetapi bukti-bukti yang saya sajikan yang sangat detail, Pak, di Google Drive sudah saya berikan kepada Dumas, Pak. Jadi ya tadi itu sama seperti pesan saya kepada Pak Menko Polhukam bahwa tidak ada lagi alasan saya tidak tahu, saya tidak menonton YouTube, saya sibuk begitu. Ya, jadi secara informal mungkin Bapak sudah paham ya karena viral kasus ini jadi jadi secara formal sudah saya laporkan ini Pak ya nama saya kepada Bapak berdua adalah Rismon Hasolan Senipar yang saat 2016 ya saya berkesempatan untuk hadir di ini atas inisiatif saya Pak di sidang Jessica Wongso dari pihak pengacara jadi bukan karena dipanggil atau apa memang saya terpanggil karena ada yang saya rasakan salah pada saat analisa dari saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, di mana tidak ada algoritma pengenalan objek pada saat di persidangan tersebut. Ternyata setelah saya dalami lebih dalam lagi, ternyata mereka merekayasa secara tragis, sadis, brutal, dan barbar ya Pak ya di peradilan sehingga bisa membelokkan ya, menggiring opini hakim sesuai dengan objek-objek yang mereka kaburkan. Setelah kabur tinggal mereka giring dengan cerita-cerita mereka sendiri gitu. Gitu Pak ya. Jadi ini sudah bukti matematika, bukti eksakta, bukti ilmiah bisa diuji oleh siapapun yang memiliki keahlian ini. Bahkan di setiap YouTube saya meminta setiap orang yang memiliki keahlian di bidang image dan video processing, silahkan uji temuan ilmiah saya, mau dalam negeri maupun luar negeri. Kalau masih ada yang bertentangan dengan temuan saya, silahkan buat video atau hubungi saya. Mari kita berdebat secara ilmiah untuk mencari kebenaran, siapapun itu. Ya, dari ahli dari dalam, luar negeri, bahkan Muhammad Nur Al-Azhar itu sendiri, atau Christopher Harimanrianto, silahkan tunjukkan batang hidung kalian berdua
Jika tidak setuju dengan temuan ilmiah saya, ya. Jadi untuk antisipasi nih, supaya seperti kata teman saya orang Surabaya tadi itu, supaya jangan kalau memang cuma gaya syarat tok iki, ya toh, ya kita harus mengantisipasi apakah saya nanti akan melaporkan ke International Human Rights ya, atau ke mana itu, ke para apa namanya orang-orang yang terlibat kemarin membuat film Ice Cold ya, Ice Cold Murder. Coba saya cari dulu ya. Kalau nanti tidak ada lagi respons, tanggapan, dan gebrakan dari institusi negara yang kita bayar dengan pajak rakyat, ya terpaksalah kita menghubungi dunia internasional ya. Saya akan membuat apanya, konsep dalam bahasa Inggrisnya ke International United Nations Human Rights. Ya, ini ada emailnya, nanti saya konsep. Atau mungkin kita ke International Criminal Court ya, karena bagi saya ini sudah apa ya, apa namanya, kriminal terhadap humanity gitu loh. Bagi saya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Muhammad Noor Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, dan komandan-komandan yang menyuruh gitu. Kita ya kanal-kanal internasional ya kita akan coba gitu ya. Kita nggak takut gitu, biarkan biar biar sekalian dibuka di dunia internasional, bahkan international news juga nanti akan saya hubungi gitu untuk memberitakan ini. Kalau memang institusi negara memang tidak responsif ya, tidak ada tanggapan, gebrakan apapun gitu. Membiarkan, mendiamkan berarti kan membiarkan ini terjadi ya. Kejahatan yang sangat luar biasa di pengadilan terhadap seorang anak bangsa. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun, bukan hanya kepada Jessica Wongso, kepada saya, kepada kalian, kepada anak-anak kalian. Ya, saya cari juga ini yang terlibat ya, produce Jessica Lee Chuen dan Yagi. Nah, ini ya, production company Beach House Pictures. Ya. Nah, kita kan bisa hubungi mereka nanti lewat LinkedIn ya. Saya sudah cari. Nanti tidak tinggal saya message saja mereka apakah berminat untuk membuat Ice Cold Murder ya. Ice Cold Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang jilid 2 gitu loh. Terkait dengan rekayasa CCTV yang maha brutal ini, supaya ya kalau tidak ada tanggapan dari apa institusi negara, ya sudah, terpaksa kita gunakan kanal-kanal kreativitas yang lain ya, gitu, kanal internasional ya, atau film dan news ya. Kita harus mendesak mereka untuk bergerak. Kalau tidak kan ya kita diam, berarti kita budak. Kita bukan budak ya di Indonesia ini yang bisa diperlakukan oleh apapun ya. Meskipun dia oknum polisi, kita bukan budak mereka, kita yang bayar pajak kok ya. Terus ini Joyagi ya, Pak Honda. Ini yang terlibat tadi, produsernya. Ini Jessica Lee Chuyen, ya. Jessica Lee Chuyen, ya. TV and Head of Development, Director, Producer. Ya, ini mereka yang terlibat di film itu. Terus ada, ini Rob Sixsmith, ya, rumah produksinya dia. Rob Sixsmith. Nanti bisa saya apakan ya, saya konsep dulu, surat saya dalam bahasa Inggris, baru nanti saya message mereka lewat LinkedIn mereka gitu. Siapa tahu mereka tertarik ya, supaya di blow up ini rekayasa video CCTV ini ya, pada kasus Jessica Wongso ini ya, sehingga ya saya bukan bermaksud untuk mempermalukan ya, untuk membuka semua, membongkar semua keborokan ini ya, tapi tidak ada lagi jalan kita gitu loh. Apa jalan kita lagi sebagai rakyat untuk bersuara jika mereka-mereka yang kita bayar pajak ini mendiamkan kejadian rekayasa yang sangat brutal itu terjadi kepada anak bangsa ya kan, karena berpotensi juga terjadi pada kita sebagai anak-anak bangsa yang lain kalau mereka dominan, mereka memiliki kekuasaan absolut terhadap siapapun untuk melakukan rekayasa tersebut gitu. Kalau kita diam maka kita dijajah. Masa kita dijajah oleh mereka yang kita bayar pajak? Kan tidak lucu itu ya, nggak bahaya tak, kata orang Surabaya lagi ya toh. Gitulah. Oke pemirsa, ya sekian dulu ini laporan saya
aduan saya ya. Terakhir kepada para institusi negara, sudah cukup lah itu, ya. Kalau mereka tidak menanggapi, ya, tidak memberikan tanggapan dan gebrakan itu yang paling pertama. Cuma kalau cuma tanggapan, oh ya saya tahu, udah no case. Ya, itu bukan apa itu ya, itu cuma kayak syarat tok itu, ya toh. Nah, oleh karena itu ya kami ingin tanggapan dan gebrakan apa, ya gitu. Bentuk tim investigasi, para ahli 5 sampai 10 pakar dibilang itu. Paling cuma 5-10 menit sudah dapat kok itu, karena buktinya adalah bukti tertulis BAP metadata identitas dari file video ya. Ya kalau tidak ada gebrakan ya kita cari kanal-kanal internasional, kanal-kanal kreativitas, film, news dan lain-lain ya, media lain-lain. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami. Baligi Academy dari Debian dan Coba yang indah. Horas.